Pria ini berdiri di luar jendela di lantai 33, dari gedung tertinggi di Brasil. Dia ingin bunuh diri. Kakinya perlahan bergerak maju, membuat penonton di bawah ketakutan. Demi menyelamatkannya, polisi mengirim helikopter, mengundang ahli negosiasi profesional. Tapi setelah berbicara selama 4 jam, bahkan negosiatornya mogok. Karena pria yang akan melompat dari gedung adalah psikolog top Brasil. Tidak ada yang mengerti orang lebih baik dari dia. Tepat ketika semua orang bingung, seorang pria lusuh, seorang pengemis dengan rambut abu-abu dan janggut datang. Berkata dia ingin mencobanya. Pria di sebelahmu berkata jangan membuat onar. Bahkan negosiator saja tidak mengerti. Anda seorang pengemis tua. Saya bisa bertaruh dengan roti di tanganku. Pria ini pasti mati. Pengemis tua menerima tantangannya. Dia langsung mengambil roti itu. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Pengemis tua itu naik lift ke lantai atas. Dan pria itu perlahan menutup matanya. Saat itu juga, pengemis tua keluar dari jendela, duduk di sampingnya. Kemunculan pengemis tua itu mengejutkan pria itu. Get away from me. I'm gonna jump. Tapi pengemis tua itu berkata, Anda harus melompat. Saya di sini hanya untuk makan sesuatu. Dan bertanya pada pria itu apakah dia ingin memakannya. Polisi yang datang sangat tercengang. Yang satu belum diselamatkan. Pengemis tua ini malah membuat kekacauan. Tapi pengemis tua itu berkata, semaunya baik-baik saja. Biarkan aku yang membereskannya. Polisi tidak berani bertindak gegabah, dan terpaksa pergi. Kemudian pengemis tua itu berkata, aku mengusir mereka semua. Anda sekarang dapat melompat tanpa khawatir. Pria tahu dia menipunya. Itu tidak berhasil untuknya. Tepat ketika pria itu siap untuk bertindak, pengemis tua berkata lagi. Every 4 seconds, someone tries to commit suicide. Do you know that? You know, when you think about it, a suicidal person is really a murderer. What? Pria itu tercengang. Jelas-jelas dia yang ingin melompat dari gedung. Bagaimana bisa dia menjadi seorang pembunuh? Tapi pengemis tua itu menjelaskan, Anda tidak hanya membunuh diri sendiri, Anda juga membunuh keluarga dan teman yang Anda cintai. Garis pertahanan hati pria ini akhirnya hancur. Dia perlahan mengeluarkan foto putranya. Pengemis tua memprovokasinya. Kemudian merangsang pria itu. Anda adalah orang yang pintar. Di mana kamu pernah melihat buku yang menuliskan, bunuh diri adalah cara satu-satunya menyelesaikan masalah. Pria itu tidak bisa berkata-kata. Dia menatap kosong pada pengemis tua itu. You like it? You can borrow it if you want. But not if you're gonna jump, of course. You might ruin it. Melihat hati pria itu rileks, pengemis tua itu mulai merangsangnya lebih jauh. Benar saja, pria itu kesal padanya. Dia menjadi marah. You don't know what I've lost. And you don't know what I have lost. Pria itu terdiam setelah mendengarkannya. Ya, siapa yang bisa kehilangan lebih dari seorang pengemis? Pria bertanya siapa dia sebenarnya. Kemudian pengemis itu menceritakan kisahnya. Dan pengemis tua ini memiliki identitas yang mengejutkan semua orang. Tubuh pria ini ada di peti mati. Tetapi kerabat dan teman di pemakaman berbicara dan tertawa. Dan 10 menit yang lalu, semua orang masih dalam kesedihan. Tapi kemudian seorang pengemis tua tiba-tiba muncul. Dia awalnya ingin mengambil makanan. Tapi keputusasaan di pemakaman membuatnya merasa tidak enak. Jadi dia mulai berkata, Come on, people. What's with all the sadness? Such despair doesn't honor the departed, you know. This man, like all of us here, I'm sure he experienced love, sadness, failure, losses, and moments of joy. But you must not let him die in the only place where he needs to be more alive than ever. Inside of you, in your hearts. A funeral can be a place for tears and sadness. But above all, I believe it should be a place where you praise and remember him together. Tiba-tiba ada yang berkata, dia adalah pria yang setia.
Bahkan sang istri berkata, meski suami sering gagal, tapi dia bangkit kembali setiap saat. Putranya berkata, dia adalah sahabatku. Perlahan-lahan, semua mulai menceritakan perbuatan hidup pria itu. Kabut pemakaman tersapu. Semua orang berbicara dan tertawa. Psikolog top Brasil juga sepenuhnya yakin, karena barusan saja, pengemis tua menggunakan satu kalimat, menyelamatkan dia yang ingin melompat dari gedung. Psikolog bertanya siapa dia. Pikiran pengemis tua itu juga kembali ke masa lalu. Dia adalah seorang miliarder, memimpin lebih dari 400 perusahaan, pekerjaan yang sibuk. Biarkan dia mengabaikan cinta untuk keluarganya. Putrinya putus asa karena tidak ada ayah di sampingnya. Bahkan penampilan putrinya, dia tidak punya waktu untuk melihat. Dia berjanji akan menemani putrinya, tapi dia tidak pernah melakukannya. Melihat kekecewaan putrinya, dia mendorong semuanya menjauh, memutuskan untuk menemani keluarganya. Tapi ketika dia akan naik pesawat, ponselnya berdering lagi. Ada pertemuan yang sangat penting. Istrinya memohon padanya untuk tidak pergi, tapi pria tidak mendengarkan bujukannya. Dia mengangkat telepon itu. Pria terlihat menyesal setelah menutup telepon. Dia meminta istri dan putrinya naik pesawat dulu. Lalu dia pergi begitu saja, meninggalkan istri dan anaknya yang kecewa padanya. Ketika sedang duduk di dalam mobil, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Tiba-tiba terdengar sebuah suara keras. Ternyata pesawat itu meledak. Dia bergegas ke lokasi kecelakaan yang tertutup puing-puing. Saat itulah dia tahu, bahkan dengan miliaran aset, tidak sebanding dengan pentingnya keluarga. Dia menyesal tidak pergi bersama keluarganya. Jadi dia menyumbangkan semua kekayaannya, dan mengubur separuh hidupnya bersama keluarganya, menjadi pengemis. Dia menyebut dirinya penjual impian. Hanya menjual hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia berkeliaran di setiap sudut kota, menjual keberanian kepada yang tidak merasa aman, menjual kepercayaan diri kepada orang yang pengecut, akan berhati-hati untuk menjual orang yang ceroboh. Setelah pria itu mendengarkan ceritanya, dia bertanya padanya, akhirnya orang yang ingin bunuh diri, Anda bisa menjual apa pada mereka? Dan dua kalimat berikutnya, sebuah film klasik. Yeah, just a little comma. So they can continue to write their story. Pria itu akhirnya santai setelah mendengarkan. Dia memutuskan untuk memberikan dirinya kesempatan lagi. Dia mengikuti pengemis tua di sekitar kota. Kali ini mereka bertemu dengan seorang bocah kulit hitam yang tersesat. Anak itu baru saja mencuri uang seorang nenek. Petugas yang mengejarnya akan membawanya ke kantor polisi, tapi dihentikan oleh seorang pengemis tua. Dia bertanya pada nenek itu, Ma'am, are you sure this is what you want to do? That boy just stole my purse. He's old enough to be your grandson, isn't he? Seketika nenek itu mengingat cucunya, dan bocah itu menundukkan kepalanya karena malu. Let the boy go. Anak laki-laki mengembalikan dompet ke nenek itu. Pengemis tua hanya dalam beberapa kata, dan menyelamatkan bocah yang tersesat itu. Seorang psikolog di sebelahnya juga tersentuh. Dia tidak lagi memiliki keinginan bunuh diri, dan memutuskan kembali berbicara baik dengan anaknya. Tapi di berita, dia mendengar berita bahwa anaknya akan melompat dari gedung, di tempat yang sama. Sebagai psikolog top, dia tidak bisa membuka hati anaknya. Dia bergegas ke gedung ding, melompat keluar jendela. Ketika anaknya melihat dia, membuat dia semakin patah hati, berteriak meminta ayahnya pergi. Dia adalah seorang psikolog, memiliki kesempurnaan dalam segala hal. Sejak kecil dia mendidik anaknya dengan keras, dan tidak pernah memperdulikan anaknya. Ini menyebabkan tekanan psikologis putranya terlalu tinggi. Alasan inilah yang membuat anak ini ingin mati. Anaknya menganggap dirinya sebagai beban keluarga. Dia ingin anak memegang tangannya, namun anaknya terus memakinya. Menghadapi permohonan ayahnya, putra tidak tergerak. Dia perlahan membuka tangannya. Tepat ketika dia akan melompat, ayah membuat keputusan yang luar biasa. In that case, I'll jump first. What did you say? I know I could never live without you.
Dia bergerak perlahan. Setengah tubuh menggantung di udara. Sepertinya dia akan terjatuh. Tiba-tiba putranya menghentikannya. Mereka saling berpelukan. Dia baru tahu seberapa penting dia bagi ayahnya. Emosi ayah dan anak yang tertekan akhirnya meletus. Please let me help you. Dad, there's nothing you can do for me. Yes, there is. Your old man can sell you a little comma. And that way you can continue to write your story. Di dunia yang berat ini, jika kamu merasa lelah, beri tanda koma dalam hidupmu. Berhenti dan habiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Lihat lebih banyak dunia luar. Terkadang dalam hidup Anda harus menekan tombol maju cepat. Tetapi terkadang Anda perlu menekan tombol jeda.